Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat sore Bang HS. Selamat sore Mia. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, tadi konsen ya Pak sholatnya insya Allah ya, walaupun agak. Insya Allah ya Mia. Oke, tadi kita sempat kalau ketika kita menjalankan ibadah sholat, ya, waktu kerja, waktu ibadah berarti kita harus berhadapan dengan Allah kan. Benar, gitu. Harus meletakkan semua pikiran. Tinggal diterima apa tidak ya nanti lah. Insya Allah. Kita sudah berusaha yang terbaik. Benar. Amin. Baiklah. Jadi memang seperti itulah bagaimana beliau mengatur jadwal. Jadi memang walaupun kalau misalkan tadi ada, aduh kok jam 4 biasanya Pak Azan sudah mulai, ini kok belum mulai. Jadi bayangkan saja ketika Pak Azan baru sampai studio dari klinik Senggotan, baru sampai studio itu belum sempat sholat. Dan memang tidak ada istirahatnya, belum istirahat sama sekali. Jadi langsung ketemu pasien. Jadi kalau jam 4 lebih 15, lebih 20 memang sangatlah wajar karena ada timing untuk sholat sebentar walaupun tidak bisa istirahat. Tapi insya Allah beliau akan tetap tepat waktu untuk menemui fans-fansnya seperti hari ini juga, seperti jam ini juga beliau tepat untuk menemui kita semuanya, untuk memberikan asupan nutrisi, untuk memberikan kuliah sorenya. Yuk segera kita simak. Terima kasih Mia, banyak sekali komennya Mia. Halo fanku Hasan Sabila, terutama cucuku yang sedang mendengarkan ini, Baik. Alma Hira yang sedang mendengarkan di depan radio. Salam cantik, salam sayang kepada cucu Alma Hira yang sedang mendengarkan eyangnya. Iya. Di mana kita sedang berbicara tentang herbal. Mudah-mudahan cucu ini menjadi regenerasi Hasan Sabila. Karena dia sangat hafal sekali, walaupun baru berusia 2 tahun, tapi dia sudah bisa menangkap lewat radio ini suara eyangnya. Waduh, oke. Saudaraku fan Hasan Sabila, bersama Hasan Sabila kita kuliah lagi. Kuliah malam kayaknya lebih asik ya. Maka salam sehat alami kepada saudara-saudara saya yang ada di Papua, yang ada di Riau, yang ada di Batam, yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Pulau Jawa. Dari Jakarta, Bogor, kemudian dari Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Terutama daerah istimewa Yogyakarta yang fanatik sekali, sehingga masing-masing mereka pasti sudah mempunyai catatan buku yang habis, ada yang 6 buku, ada yang 10 buku. Catatan ini ternyata bermanfaat bagi tetangga atau saudara-saudara kita yang jauh dari Jogja. Contoh, kemarin ada saudara kita yang jauh dari jangkauan, mereka dari orang Bantul, kemudian termigrasi di daerah Sulawesi terpojok. Mereka hanya bisa melalui HP memberikan informasi, dan di sana kebetulan tumbuh-tumbuhan ada, dicobanya sehingga dia sembuh dari saraf kejepitnya. Itu bayangkan, seorang transmigrasi yang jauh sekali dari jangkauan rumah sakit butuh waktu 2 hari hanya dengan resep Bang HS 22 hari sembuh. Kita tidak bisa membayangkan ya. Untuk biaya saja dari tempat ke rumah sakit tersebut ini butuh ratusan ribu. Padahal membuat sendiri hanya habis 5.000 rupiah, mungkin 10.000, selesai. Begitulah tumbuh-tumbuhan, sangat indah, sangat bersahabat dengan manusia. Apakah kita tidak bangga? Bumi Indonesia ini tumbuh dengan subur, di mana kesuburan itu ternyata bermanfaat bagi manusia. Seperti malam ini saja, saya akan membawakan amputasi diabetes. Setelah saya kaji, setelah saya uji coba, di manakah Allah menciptakan obatnya untuk mengantisipasi tidak terjadinya amputasi atau pemotongan bagian tubuh. Ini terutama karena diabetes ya. Akhirnya ketemu. Kita akan tahu di mana? Di kulit kayu. Kita tidak pernah mengira
Di daun kita cari tidak ada, di akar tidak ada, di buah tidak ada, ikan laut tidak ada. Cari terus, ternyata tersembunyi di kulit kayu. Maka bagi mereka yang sekarang mendengarkan Bang HS, kebetulan sakitnya diabetes dan sudah menandatangani untuk amputasi pemotongan bagian tubuh, kaki, cobalah resep ini. Maka dalam 2 minggu kita akan selamat. Ya Bapak Ibu ya. Akhirnya tubuh kita menjadi utuh. Itulah kebesaran Allah. Banggalah dengan kebesarannya. Setiap orang tersenyum atas rahmat Allah, yaitu rahmat sehat, maka orang itu selalu akan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam berpikir mencari obat tumbuh-tumbuhan. Bang HS mencari obat tumbuh-tumbuhan bukan untuk diri sendiri. Selalu dibagikan kepada bangsa Indonesia. Saat ini pendengar Bang HS sudah nasional. Kebahagiaan Bang HS, semangat selalu meningkat, tidak pernah pudar. Kenapa? Ada rasa tanggung jawab bahwa Bang HS harus menyelamatkan mereka yang sedang sakit. Panggilan itulah saya selalu hadir untuk menyampaikan keluhan-keluhan bangsa Indonesia. Kadang saya berpikir untuk diri saya sendiri. Apakah saya harus beristirahat? Karena full di dalam 1 minggu saya bekerja. Dijawab oleh hati. Kamu diberi kepandaian, diberi raga, dilengkapi sehat oleh Allah, itu untuk orang lain. Masalah kesehatanmu dijaga oleh Allah. Dijawab oleh hati. Bayangkan, banyak rekanan kerja, keluarga memberikan nasihat untuk banyak istirahat. Tapi kalau sudah bisikan hati, kalah semuanya. Yang berarti saya harus mengutamakan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap hari Bang HS melihat atau diperlihatkan orang yang di depan Bang HS duduk di kursi roda. Di depan Bang HS masuk digendong. Di depan Bang HS digandeng. Di depan Bang HS ada yang jalannya ngesot. Di depan Bang HS ada yang tidak mampu untuk membiayai dirinya. Di depan Bang HS ada juga mereka yang sudah tidak punya biaya, habis-habisan baru datang ke Bang HS. Komplit. Permasalahan mereka yang ingin sembuh ternyata tidak semuanya mereka punya biaya. Apakah ini harus kita biarkan, saudaraku? Kehidupan manusia bukan ditentukan hari ini saja. Saya pun tidak berharap saya berbuat kebaikan, tidak berharap akan munculnya pun menjadi baik. Karena kalau kita berharap kita berbuat kebaikan dan harapannya akan berbalik menjadi kebaikan, ternyata tidak, akan terjadi sakit hati. Kalau sudah terjadi sakit hati, semua presentasi kecerdasan kita menurun. Keinginan baik kita menurun. Tekad maju kita menurun. Akhirnya berakhir dengan jelek, bosan. Maka janganlah berharap sesuatu ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Cuek-cuek saja. Ya. Kebaikan itu yang menulis bukan manusia. Para malaikat yang menulis.
Asisten-asisten Allah banyak yang menulis kebaikan. Besok dibukalah lembaran-lembaran itu. Bukan manusia. Catatan manusia tidak akan berguna di hari akhir. Kenapa kita berharap kepada manusia? Kalau kita berbuat kebaikan, jangan berharap kebaikan itu datangnya dari manusia. Bikin sakit hati. Paham, saudaraku? Fan Hasan Sabila. Inilah yang saya maksud. Begitu kita melakukan perbuatan baik, hilang dalam pikiran. Jangan diharap dia akan datang. Karena itu sekretaris Allah yang mencatat. Ya, jangan manusia. Nanti jadi dunia politik. Berbuat kebaikan, simpati kepada masyarakat, ada maksud. Ingin mencari kursi, ada maksud. Lepaskan itu semua. Kita berharap kursi bukan kursi jabatan, tapi kursi keindahan akhirat. Itu yang diharapkan. Langka itu. Tidak dijual di toko mebel. Sulit carinya. Hanya perbuatan kitalah yang akan mendapatkan kursi akhirat. Saudaraku Fan Hasan Sabila, saya banyak melihat penderita diabetes diamputasi kakinya. Tidak juga sembuh, merembet ke satunya, amputasi juga. Saya masih punya foto. Tangan keduanya amputasi. Kaki keduanya amputasi. Tidak bisa apa-apa kan Bapak Ibu? Makan disuapin. Mandi dimandikan. Padahal sudah sepuh. Bayangkan. Hidup tanpa tangan, tanpa kaki akibat sakit diabetes. Apakah kita tega melihat orang seperti ini? Maka Bang HS langsung mempelajari bagaimana penderita diabetes yang sudah terjadi pembusukan pada kaki, dan ini kita hambat tidak akan terjadi pembusukan atau terjadi amputasi. Pakai apa mengatasinya? Terjadilah. Resep ini akan beredar ke banyak semua warga bangsa Indonesia, terutama warga Jogja. Memang agak sulit kulit-kulit kayu ini nanti. Bagi mereka yang mudah pasti dilakukan. Tapi bagi mereka yang berharap langsung dijadikan obat, maka obat ini saya masukkan ke dalam piris. Karena hubungannya dengan mati rasa. Ya Bapak Ibu ya, mari kita kuliah diawali dengan judul amputasi diabetes. Terjadinya amputasi dipengaruhi oleh sirkulasi tubuh yang menyebabkan kerusakan saraf dan neuropati diabetik. Rusak sistem saraf, mati saraf disebut neuropati. Ya, berarti kematian saraf. Coba bayangkan Ibu, saraf mati ini karena kerusakan tumpukan gula di dalam darah. Apakah harus diamputasi? Kerusakan. Ya, garis bawahi. Kerusakan. Barang rusak berarti bisa diperbaiki. Kenapa harus diamputasi? Inilah yang saya kadang berpikir, ya Allah, kenapa hamba-hambamu selalu dipotong kakinya? Apakah Engkau ya Allah tidak mendatangkan obat-obat ini bagi mereka yang membutuhkan agar selamat kakinya ini dan mereka bisa bekerja kembali? Terjawab.
Semua ini terjawab kalau kita ingin mencari obatnya. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi kerusakan saraf, kerusakan ya Bu ya. Bukan saraf putus. Bukan saraf yang tidak berfungsi, tidak begitu Bu ya. Kerusakan saraf, kerusakan itu berarti bisa diperbaiki. Setiap kerusakan saraf dan tumpukan zat kapur dari gula, saya ulang, zat kapur dari gula, maka akan terjadi neuropati diabetik. Begitu ini luka, tidak akan bisa sembuh. Kemudian dia tidak akan merasakan bahwa kakinya menginjak sandal, kakinya menginjak kerikil. Begitu tidak mendapatkan nutrisi, terjadilah pembusukan pada kaki. Kalau ini terjadi, pasti potong. Apakah selesai dan dipotong? Tidak. Masih lagi kaki satunya, masih lagi tangannya, masih lagi matanya, masih lagi ginjal. Bayangkan, penderita diabetes diamputasi, tangan hilang, kaki keduanya hilang, mata buta. Sudah tidak bisa apa-apa kan Bapak dan Ibu? Cuci darah, gagal ginjal. Coba kita bayangkan. Tidak berfungsi tubuh ini. Kasihan. Mari kita berjuang sama-sama. Kita perjuangan mereka yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Penyebab amputasi diabetes. Kita mengenal dulu ya. Ada 5 penyebab orang terjadi amputasi. Terutama bagi mereka yang menderita diabetes. 1. Terjadinya rendah protein yang terdapat di dalam metabolisme, ya. Protein berfungsi di dalam metabolisme sebagai regenerasi saraf. Sel saraf, sel kulit, sel otot, sel daging, sel tulang, sel pankreas, sel jantung. Itu protein. Rendah protein berakibat seseorang ini menjadi neuropati. Maka para dokter sepakat. Coba Bapak dan Ibu, perbanyaklah makan kentang. Benar, petunjuknya itu benar. Karena di situ adalah protein tinggi untuk menyelamatkan neuropati. Udah benar. Salahnya apa? Salahnya direbus. Karena ada vitamin C-nya tinggi. Begitu direbus hilang. Baru tahu ya Bapak Ibu ya. Oh, kentang tuh nek digodok hilang tapi vitaminnya. Itulah. Maka kita belajar bersama agar kita tahu. Ya, ingin mendapatkan protein untuk diabetes itu 1, dia berada di kentang. Berarti mentah ya Bapak dan Ibu, ya. Cuma direndam air panas, hilangkan getahnya, diiris-iris, masukkan ke dalam blender, dihancurkan, peras, ya, dengan saringan. Ambil kentalannya, diminum. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan biji mandingan. Itu protein tinggi juga. Ambil secukupnya, tanpa direndam, dicuci bersih saja. Kemudian dihancurkan, peras. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga agak sulit. Dari buah kepel. Agak sulit. Ini protein tinggi juga. Kalau lagi musim uwi protein tinggi juga, tapi sulit juga. Yang mudah dicari hanya 2 ini tadi. Yang kedua adalah terjadinya neuropati pada tubuh. Neuropati pada tubuh ini yang berarti tubuh kurang protein. Tadi barusan kita bahas. Tubuh
kurang vitamin B1, B6, B12. Begitu kita masuki vitamin-vitamin tadi dari alami, Bapak Ibu tanya saja kepada mereka, Bang AS telah memberikan vitamin-vitamin itu melalui kapsulnya yang katanya neuropati, sudah tidak merasakan dia menginjak sandal, bahkan sandal lari sendiri, dia tidak terasa, Bu. Rasanya masih pakai sandal. Sandal udah copot dari kaki. Begitu sampai rumah, anaknya bertanya, Ibu, sandal satunya mana? Loh, tadi saya pakai. Tidak terasa. Ini neuropati. Begitu kita kasih vitamin-vitamin tadi, tanya kepada mereka, sembuh apa tidak? Begitulah Bang AS menyembuhkan mereka. Kembalikan kerusakan saraf terjadinya neuropati agar mereka bisa merasakan lagi sandal yang dipakai. Tidak perlu dipotong. Kasihan ya Bapak Ibu ya, kehidupan ini. Terus yang ketiga adalah terjadinya pengentalan darah. Maka hati-hatilah bagi saudaraku Venhasan Sabila. Bagi mereka yang menderita diabetes, semua lemak tinggi hindari. Jeroan, gaje, daging kambing, itu lemak tinggi semua ya. Kemudian kaldu, hobi soto tinggalkan. Penderita diabetes, sekarang bukan saatnya kita makan soto. Kalau itu hobi, tinggalkan. Jelantah, durian buahnya. Nah itu harus kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, terjadinya kekurangan oksigen darah. Kekurangan oksigen darah ini, oksigen kita tahu tersimpan di dalam hijau daun, sayur-sayuran. Begitu sayur itu kita jus, kemudian diminum. Bagi mereka yang sudah terjadi pengentalan darah, tidak boleh zat besi tinggi. Ya Bu ya. Jadi misalnya yang dibolehkan, yang diizinkan misalnya ya brokoli, zat besinya rendah. Pakis, selada keriting, itu rendah. Terus kemudian daun ginseng dan sebagainya. Ini boleh Bu, di jus, diminum. Ini untuk mengisi oksigen darah. Rajinlah bagi penderita diabetes mengkonsumsi ini. Sebab tanpa kita yang menjaga, siapa lagi? Apakah kita akan dicekoi dengan puluhan tahun obat-obatan kimia? Belum juga sembuh diabetesnya. Muncul kebutaan mata. Belum juga sembuh kebutaan mata. Muncul gagal ginjal. Belum juga sembuh terjadinya pembengkakan jantung. Bayangkan, serangan bertubi-tubi. Ngeri. Kadang kalau saya mendengar dari pasien-pasien saya, Pak, satu kresek Pak, obat harus saya habiskan. Bayangkan, tambah terus. Begitu tambah penyakitnya jadi 2 kresek. Inilah yang harus kita belajar bersama bagaimana untuk mengatasi diri kita agar menjadi sehat secara alami. Yang kelima adalah terjadinya endapan kapur gula pada kaki. Gula tinggi, telapak kaki sudah menebal, ditusuk-tusuk tidak terasa, dipijat-pijat sudah tidak terasa, ini terjadinya kapur gula. Ini yang berbahaya. Jadi ini sudah tidak bisa dialiri oleh darah Bapak dan Ibu. Betul-betul gedibel. Kalau penebalan kapur ini sampai 2 cm, sulit Bu, untuk diatasi sulit. Kalau sudah terjadi seperti ini, baru kita berikhtiar ingin menghancurkan kapur, tapi sulit. Kalau sudah terjadi lapisannya itu tebal. Harapan saya
kepada mereka yang menderita diabetes, begitu terjadi neuropati sudah terasa ya, kok rasanya kaki saya mulai kebas, segera ditangani. Jangan sampai terjadi penebalan kapur pada telapak kaki. Bagaimana kita untuk mencegahnya? Mari kita belajar lagi. Ada 7 cara untuk mencegah agar tidak terjadi amputasi atau terjadi penebalan pada telapak kaki. Yang pertama adalah menjaga dari tumpukan lemak jahat. Gaje, jeroan, jelantah, daging kambing, durian, lemak jahat. Termasuk kaldu mie instan. Ya, kaldu yang sudah dibekukan, bertahan untuk tahun-tahunan. Kemudian kita beli mie instan, sudah berumur 9 bulan, baru kita pakai. Sangat berbahaya. Hindarilah ini. Bagi penderita diabetes, hobi mie instan, tahan dulu. Jadi nafsu makan kita alihkan dengan yang lain. Yang kedua, menghindari gula pasir. Pasti sudah, Bapak dan Ibu, saya sudah yakin. Bagi mereka yang menderita diabetes pasti sudah menghindari gula pasir. Nekat, gula pasir tetap diminum, terjadi amputasi. Yang ketiga adalah menghindari daging kambing. Ini sering saya singgung. Bukan jatahnya penderita diabetes untuk mengkonsumsi daging kambing. Ya. Daging kambing bukan berarti kalau kepala kambing kan tidak ada dagingnya, boleh dong. Berarti tulangnya boleh dong. Tidak begitu, Bapak. Kambing secara keseluruhan. Yang keempat, harus mau tidak mau menghindari alkohol, ya. Kadang orang berteori salah. Dengan minum minuman ini, saya menjadi enakan di badan. Ya karena mabuk enak. Orang mabuk itu tidak terasa. Tidak lama lagi dia akan terjadi neuropati. Tidak lama lagi dia akan terjadi kebutaan mata. Tidak lama lagi dia akan gagal ginjal. Baru di situ terjawab semua. Janganlah beranggapan dengan alkohol itu dapat menekan gula di dalam darah. Kan saya perbanyak alkohol, gulanya kan kobong, panas toh, jadi turun. Logika edan, tidak masuk di dalam teori. Ya Bapak dan Ibu, ingatkan. Jika ini terjadi pada seorang wanita, suami yang mengingatkan. Terhadap laki, istri yang mengingatkan suami. Hobi ikan asin termasuk. Ini menjadi larangan. Berarti banyak garam. Hobi garam. Jadi penderita diabetes mengkonsumsi banyak ikan asin ini tidak boleh Bapak dan Ibu ya. Yang keenam adalah kita harus menghindari makanan yang dipanaskan 2 kali. Artinya begini. Pagi kan kita masak. Sore masakan tadi, sayur tadi kita panaskan. Apapun juga bentuknya. Oseng-oseng, apalagi santan, ini tidak boleh. Jadi penderita diabetes memang harus makanan yang segar. Yang ketujuh, menghindari makanan kaleng atau siap saji makanan. Jadi 7 sudah ya. Sekarang kita masuk kepada season yang ditunggu-tunggu, yaitu membuat resep anti amputasi diabetes. Bahan-bahannya adalah 1. Kulit kayu mahoni. Ambil 10 cm persegi. Kemudian kulit kayu pole.
Pule pai. Pule itu ada di pasar pun banyak pule. Pule, baik. Dijual kalau ini, Bapak dan Ibu ya. Pule itu dijual di pasar. Itu juga ambil sedikit. Yang ketiga, kulit kayu jati. Yang tua, tentunya jati yang tua ya. Masing-masing tadi apakah 10 cm sama dengan mahoni Sama. tadi? Sama ya. Ya, terus kemudian dipotong-potong. Jangan utuhan. Kalau setelah 10 cm, terus kita potong-potong. Yang keempat, masoyi. Ini juga ada di Masoyi, pasar. ya. Ya. Ini juga ambil sedikit saja. Kulitnya juga ya Pak ya. Sama. Yang kelima adalah kulit pohon akasia. Yang keenam, kulit dan batang Sri Gunggu. Karena ini sifatnya tidak keras seperti yang lain tadi Betul. ya Pak ya. Ya, tidak keras dan dia lebih kecil batangnya itu. Baik. Jadi nanti kita ambil, misalnya kita ambil 30 cm, dipotong-potong, masukkan ke dalamnya. Baik. Ya, itu Sri Gunggu. Nah, setelah kita meneliti lebih dalam, ternyata kulit-kulit inilah yang bisa menghentikan penderita diabetes itu tidak akan amputasi. Nggak ngira ya Bapak Ibu ya. Ternyata Allah menyimpan semua obat-obatnya ada di kulit-kulitan. Itulah kebesaran Allah. Ya, maka bersyukurlah kita dihidupkan di dunia ini. Karena dilengkapi dengan obatnya. Tinggal maukah manusia berkarya untuk mencari obat-obat tersebut? Tidak rugi kita untuk mencari ini. Kita lebih dekat dengan pendengar dan fan Hasan Sabila. Di mana-mana saya mempunyai saudara-saudara saya. Semakin banyak keluarga saya. Barangkali kalau saya naik sepeda sampai di Prambanan, sampai di Borobudur, sampai di Magelang kalau kuat, itu pun saya bisa mampir di saudara-saudara saya. Itulah senangnya persaudaraan. Begitu sahabatku, Fed Hasan Sabila, kuliah pada petang hari ini dari penyebab, cara mencegah, dan resep anti amputasi diabetes sudah saya sampaikan. Airnya belum nih Pak Hasan. Oh iya, Iya. airnya. Oke. Airnya dari 6 gelas dijadikan 2 gelas. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Obat jadi dari panjenengan dari Bang Ais adalah piris berarti ya Pak Hasan ya. Ya. Oke. Nah, resep ini kita masukkan ke dalam produk piris. Piris. Jadi satu dengan Baik. Repati. Iya. Salam dari saya, dari Bang HS, salam sehat alami. Terima Terima kasih. kasih. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.